Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang hukum perdata dan hukum pidana, sehingga teman-teman dapat mengetahui perbedaan di antara keduanya. Kalau hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang biasanya berfokus pada kerugian finansial atau pemenuhan kewajiban atau kita kategorikan sebagai kerugian material. Sedangkan hukum pidana berfokus pada tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan terhadap negara atau masyarakat yang sanksinya berupa hukuman penjara atau denda. Sehingga dari pengertian tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya hukum perdata mengatur bagaimana hubungan antara eh, individu atau badan hukum satu dengan individu atau badan hukum lainnya. Sedangkan hukum pidana lebih kepada mengatur terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan eh, baik yang dilakukan individu ataupun badan hukum. Nah, lalu pada dasarnya hukum perdata itu mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang umum yang masyhur seperti KUH Perdata, ada HIR, dan tentunya ada perundang-undangan yang khusus untuk mengatur hukum perdata itu sendiri. Contohnya ada seperti Undang-Undang Perkawinan yang mengatur perkawinan maupun perceraian di antara individu atau suami istri. Lalu ada juga Undang-Undang Agraria. Agraria yaitu mengatur tentang bagaimana secara umumnya mengatur tentang bagaimana perolehan dan peralihan hak atau kepemilikan seseorang terhadap suatu objek tanah. Nah, banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang hubungan hukum secara perdata dan mungkin saya tidak bahas pada kesempatan kali ini, nanti akan saya bahas di materi-materi tertentu yang akan saya buat selanjutnya. Sedangkan kalau hukum pidana biasanya mengacu pada KUHP sebagai hukum acara, lalu ada KUHP dan juga nanti akan berlaku KUHP baru. Nah, teman-teman, di perdata itu ada apa saja sih? Nah, di perdata itu secara garis besar ada klasifikasi perkara yaitu permohonan. Nah, permohonan ini sifatnya volunteer atau diajukan secara sepihak oleh seseorang. Contohnya apa? Seperti permohonan ganti nama, wali dan izin jual, akte kematian, lalu ada juga pernikahan terlambat, lalu ada juga pengesahan anak, pengakuan anak, dan lain-lainnya. Lalu ada juga yang kedua adalah gugatan. Gugatan itu sifatnya terdapat sengketa di antara kedua belah pihak yang kalau gugatan ini diajukan oleh dua pihak bukan diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang pihaknya memungkinkan lebih daripada satu. Bisa juga penggugat itu lebih daripada satu sehingga disebut para penggugat, ataupun tergugat lebih daripada satu sehingga kita sebut para tergugat. Atau nanti juga ada pihak-pihak yang diikut sertakan untuk agar tunduk terhadap putusan karena memiliki korelasi dengan sengketa, yaitu kita sebut pihaknya biasanya turut tergugat. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya kalau di gugatan itu terdapat suatu sengketa yang pada umumnya kita ketahui seperti klasifikasinya, yaitu perbuatan melawan hukum, ada juga wan prestasi, lalu ada juga perceraian, ada juga gugatan terhadap wasiat ataupun warisan, dan banyak lainnya. Nah, terus lalu yang ketiga ada gugatan sederhana. Nah, dari kata frasa sederhana berarti gugatan tersebut memiliki asas pembuktian yang sederhana karena
Gugatan sederhana diberikan jangka waktu penyelesaian yang cukup cepat, yaitu 25 hari kalender. Nah, apa yang membedakan gugatan sederhana dengan gugatan biasa? Nah, kalau seperti itu kita mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Yang pertama, kriterianya adalah masing-masing penggugat dan tergugat merupakan orang perorangan atau badan hukum. Para penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu dengan ketentuan memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang kedua, penggugat dan tergugat berada di wilayah hukum yang sama. Apabila penggugat berada di wilayah hukum Jakarta Barat, maka tergugat wajib berada di Jakarta Barat. Lalu ada yang ketiga, jenis perkaranya yaitu berupa gugatan non prestasi ataupun perbuatan melawan hukum, namun tidak mencakup tentang gugatan tanah ataupun perkara yang dikecualikan, yaitu sengketa yang masuk ke dalam yurisdiksi pengadilan khusus seperti pengadilan hubungan industrial yang pada kesempatan sebelumnya saya telah jelaskan kompetensi daripada pengadilan hubungan industrial, yaitu antara karyawan dengan perusahaan atau pekerja dengan perusahaan. Dan juga ada persaingan usaha sengketa konsumen, sehingga persengketaan tanah, persengketaan hubungan industrial maupun sengketa konsumen tidak masuk ke dalam gugatan sederhana. Yang keempat, yaitu nilai gugatan material paling banyak adalah 500 juta rupiah. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa apabila teman-teman ingin mengajukan gugatan, nah teman-teman bisa mengidentifikasi apakah gugatan teman-teman itu masuk atau bisa masuk ke dalam gugatan sederhana atau tidak. Karena penting sekali membedakannya agar nanti ketika mengajukan tidak dilakukan dismisal oleh hakim. Nah, dismisal itu apa? Jadi ketika nanti hakim diberikan atau ditunjuk terhadap menangani suatu perkara, misalnya gugatan sederhana, nanti majelis hakim akan melakukan identifikasi apakah gugatan tersebut masuk sebagai kriteria gugatan sederhana yang komponen yang 4 tadi saya sebutkan, kepentingan hukum yang sama, domisili yang sama, lalu juga bukan sengketa atas tanah, lalu dan juga sengketa yang masuk ke dalam hubungan tidak masuk ke dalam sengketa pengadilan khusus, dan juga jumlah kerugian material maksimum yaitu 500 juta. Nanti hakim itu akan mengidentifikasi 4 komponen ini. Apabila terpenuhi, hakim akan menentukan apakah gugatan tersebut masuk ke dalam gugatan sederhana. Apabila iya masuk sesuai kriteria, akan ditunjuk penetapan hari sidang pertama. Sedangkan apabila gugatan tersebut tidak masuk atau tidak memenuhi 4 kriteria tadi, maka gugatan tersebut akan dilakukan dismisal atau akan diberikan penetapan bahwa gugatan tersebut bukanlah merupakan gugatan sederhana, sehingga harus diajukan melalui gugatan biasa atau gugatan pada umumnya. Nah, dari sini kita memahami bahwasanya membedakan keduanya menjadi penting antara gugatan biasa maupun gugatan sederhana. Kenapa demikian? Agar upaya hukum kita tidak menjadi sia-sia. Nah, teman-teman, yang terakhir selanjutnya ada pidana, yaitu pidana biasa.
Nah, pidana biasa itu seperti apa sih? Ya, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, narkotika, dan permasalahan-permasalahan hukum pada kejahatan-kejahatan pada umumnya. Lalu ada juga pidana anak. Nah, terus juga itu masuk ke dalam pidana khusus. Ada pra-peradilan. Pra-peradilan itu yaitu tentang sah atau tidaknya penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, itu nanti diuji di dalam pra-peradilan. Nanti akan saya bahas klasifikasi ini satu persatu supaya kita dapat memahami secara detail. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan secara umumnya terlebih dahulu. Nah, lalu ada juga pidana singkat, pembuktian sederhana seperti pidana lalu lintas, dan juga ada pidana cepat yang hukumannya tidak lebih dari 3 bulan atau denda Rp7.500. Nah, dari klasifikasi ini kita dapat memahami apa yang sedang kita hadapi. Nah, untuk teman-teman, apabila masih ada pertanyaan atau masih kebingungan atau mungkin koreksi, teman-teman dapat follow atau subscribe channel Pengalaman Hukum dan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar atau direct message, dan nanti akan saya balas baik melalui teks ataupun saya buatkan materi untuk menjawab yang mungkin akan saya buatkan secara terpisah. Oke teman-teman, itu aja mungkin pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.